Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ustadz Muhammad Rizky, biasa dipanggil Ustadz Rizky. Insya Allah nanti 1 tahun ke depan ini Ustadz akan mengajarkan kalian tentang mata pelajaran matematika wajib di kelas 11 SMA. Untuk pembelajaran pertama hari ini, materi yang akan Ustadz sampaikan yaitu tentang notasi sigma. Notasi sigma ini hal yang baru dari kalian, jadi mohon untuk diperhatikan terlebih dahulu karena nanti akan berpengaruh ke pertemuan selanjutnya. Apabila ada kendala nanti di kedepannya dalam pembelajaran, bisa itu berupa tugas yang bingung, bisa menghubungi Ustadz langsung ke WA, ataupun juga kita bisa berdiskusi langsung di Google Classroom yang sudah Ustadz buatkan atau sediakan. Bagi yang belum kenal, ini foto Ustadz. Ada beberapa yang sudah kenal karena sudah pernah lihat seperti itu ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu siswa bisa mengetahui nih pengertian dari notasi sigma. Jadi karena hal yang baru, nanti Ustadz jelaskan dulu apa sih itu pengertian dari sigma, bentuknya seperti apa, kayak gitu. Terus siswa juga dapat mengetahui sifat-sifat dari notasi sigma. Jadi di notasi sigma ini juga ada sifat-sifatnya. Nah, untuk materi persyarat atau materi pendukungnya, di sebelum kalian masuk ke materi sigma, adapun yang harus kalian ingat terlebih dahulu pelajaran sebelumnya, yaitu pertama tentang operasi bilangan, selanjutnya juga dengan pola bilangan, ada juga berkaitan langsung juga kebanyakan dari barisan atau derek bilangan ya, bisa itu aritmatika atau geometri, dan juga tentang persamaan, karena di sifat-sifat dari sigma itu juga ada sangkut pautnya dengan persamaan, bisa itu persamaan kuadrat seperti itu ya. Kita masuk ke materi inti. Untuk materi inti ini sebenarnya Ustadz ringkas dari buku kalian, dan juga untuk pertemuan pertama ini tidak terlalu banyak, jadi untuk pertemuan pertama ini kita perkenalan dulu tentang apa itu sih sigma itu. Pertama, pengertiannya, notasi sigma itu adalah simbol, ada simbolnya ya, simbol untuk menjumlahkan sejumlah bilangan tertentu. Jadi ada bilangan yang mengikuti suatu pola dan aturan tertentu. Jadi ada deret suatu bilangan dengan pola tertentu. Nah, jumlahnya itulah yang namanya sigma. Bentuk umumnya, nah ini lambang sigma seperti angka E. Bacanya seperti ini nah ya. Sigma AI I dari 1 sampai N itu bisa dijabarkan, I-nya itu rentannya I1 sampai N, jadi A-nya itu dari 1, terus ditambah lagi A2, ditambah lagi A3, seterusnya sampai N, sampai AN. N-nya ini batasnya. Kalau misalkan di soal A, I1 sampai 5, artinya A1, A2, A3, A4, dan A5 saja. N-nya sebagai batasannya. I-nya itu bisa disebut juga indeks. Jadi pengganti ya. Jadi rentangnya dari berapa sampai berapa. Rentannya ini enggak hanya satu, tergantung di soal, bisa dimulai dari min 3 sampai 7 atau dari 0 sampai berapa, seperti itu ya. Contohnya nih, misalkan ada penjumlahan dari deret 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10, bisa kita ubah angka 2, 4, 6, 8, 10, polanya yaitu 2 dikali 1, itu hasilnya 2 ya. Terus ditambah 2 dikali 2, hasilnya 4. Ada lagi 2 dikali 3, hasilnya 6.
2 dikali 4 hasilnya 8, 2 dikali 5 hasilnya 10. Jadi bisa kita tulis karena ini suatu pola. Jadi bisa kita tulis ke dalam bentuk sigma, yaitu sigma dari 2K, indeks K-nya itu dari 1 sampai 5. Karena kan cuman dijumlahkan itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi K-nya itu dari 1 sampai dengan 5. Ini persamaannya yaitu 2K. Seperti itu. Jelas ya? Kalau misalkan di sini ada lagi tambahan, artinya bukan batasnya 5, bisa 6, bisa 7, seperti itu, tergantung di soalnya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menulis notasi sigma dalam bentuk jumlah lengkap. Contohnya, ini ada soal sigma 2M kuadrat, indeks M-nya itu dari 1 sampai 4. Bisa kita tulis bentuknya, M-nya itu dari 1. M-nya artinya diganti 1 sampai rentannya 4. Jadi 2 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 pangkat 2, seterusnya sampai 2 dikali 4 pangkat 2. Kita jabarkan 1 pangkat 2, 2, ini bisa ya. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 9 dikali 2 ditambah 2 dikali 16, hasilnya 2 ditambah 8 tambah 8 ditambah 32. Jadi bentuk sigma ini kalau misalkan kita jabarkan ke dalam bentuk jumlah lengkap, bentuknya nanti seperti ini. Paham sampai sini ya? Jadi M-nya itu kita ganti rentannya dari mana? 1 sampai 4, artinya M-nya kita ganti 1 sampai 4. Selanjutnya, menghitung jumlah pada sigma. Kelanjutan dari yang tadi, kalau misalkan di sana tadi dijabarkan, sekarang kita jumlahkan. Kita teruskan saja, misalkan ada sigma I sigma L dikurang 1, indeks L-nya dari 0 sampai 3. Nah, ini L-nya 0 ini, bukan L-nya dimulai dari 1. Jadi kalau misalkan kita jabarkan, L-nya yang pertama kita ganti 0. Jadi 0 dikurang 1 ditambah habis 0 1. Jadi 1 dikurang 1, lanjut 2 dikurang 1, dan terakhir batasnya 3 dikurang 1. Kita operasikan 2 dikurang 1 min 1, 1 dikurang 1 0, 2 dikurang 1 1, 3 dikurang 1 2. Hasilnya yaitu 2. Jadi jumlahnya dari sigma L dikurang 1 dengan indeks 0 sampai 3 itu 2. Sampai sini paham ya? Masih mudah mengerti ya. Dan terakhir, materi intinya yaitu menulis deret penjumlahan dalam bentuk notasi sigma. Sebenarnya kita harus tahu dulu nih polanya, pola dari deret tersebut. Biasanya deret tersebut membentuk pola sehingga kita bisa ubah ke dalam bentuk persamaan. Contohnya nih, Ustadz ada deret penjumlahan, jumlahnya itu yaitu 0 ditambah 1 ditambah 8 ditambah 27 ditambah 4 dan seterusnya. Kita lihat polanya dulu. 0 dari 0 ke 1, terus 8, 27. Pola apa sih yang angka ini? Seperti itu. Didapat, kalau 8 itu artinya pangkat 3. 27 juga merupakan pangkat 3. 64 juga termasuk pangkat 3. Jadi kalau misalkan kita ubah, 0 dipangkatkan dengan 3 hasilnya 0, benar kan? Terus 1 pangkat 3 hasilnya 1, 2 pangkat 3 itu hasilnya 8, 3 pangkat 3 hasilnya 27, 4 pangkat 3 hasilnya 64. Jadi polanya yaitu pangkat 3. Lihat, jadi indeksnya dari mana nih? Apa dari 1? Ternyata indeksnya dari 0 sampai ke berapa? Sampai 4. Jadi bisa kita tulis sigmanya, misalkan indeksnya kita anggap K, jadi sigma K pangkat 3
indeks K-nya dari 0 sampai dengan 4. Ulang lagi ya. Indeksnya itu kita anggap K. Jadi polanya pangkat 3, artinya sigma K pangkat 3, di mana indeks K-nya dari 0 sampai dengan 4. Kuncinya untuk menemukan pola, kalian harus sering-sering latihan soal tentang deret dan pola bilangan. Kalau misalkan sering mengerjakan deret dan pola bilangan, insya Allah kalian bisa tahu nih, oh ternyata deret ini, pola ini ternyata menggunakan apa. Seperti itu ya. Untuk materi inti selanjutnya yaitu sifat-sifat notasi sigma. Untuk sekarang belum kita pelajari karena awal. Jadi untuk saat ini Ustadz hanya menyampaikan terlebih dahulu perkenalan dari sigma itu sendiri. Sedangkan untuk sifat-sifatnya nanti banyak, nak. Sifat-sifatnya hampir sama dengan kayak persamaan. Jadi kalian harus pahami juga tentang persamaan nanti biar bisa mengikuti sifat-sifat dari notasi sigma itu. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kesimpulannya untuk pembelajaran kita, pertama, kalian harus dapat mengetahui pengertian dari notasi sigma itu sendiri. Kalian sudah bisa menuliskan bentuk penjumlahan dari notasi sigma. Nanti bentuk penjumlahan yang panjang tadi ya. Ada juga menentukan hasil dari notasi sigma. Terus juga menuliskan bentuknya ke dalam bentuk notasi sigma. Jadi penjumlahan itu yang pola tadi, kalian harus bisa mengubah ke dalam bentuk notasi sigma. Kalau misalkan belum paham, bisa diulang kembali videonya. Dan kalau misalkan sudah dianggap sudah paham, boleh untuk melakukan mengerjakan soal latihan berikut. Ustaz ada 3 soal. Yang pertama, tulis bentuk penjumlahannya dari notasi sigma ini. Ada sigma 2 pangkat K-1, indeksnya K itu dari 1 sampai 5. Terus hitung jumlah dari notasi sigma yang ini. Dan yang terakhir, tulislah dengan notasi sigma dari penjumlahan yang sudah ada ini. Penjumlahannya 1/2 ditambah 1 ditambah 1, 1/2 ditambah 2 ditambah 2, 1/2, dan seterusnya. Coba kalian cari polanya dan ubah ke dalam bentuk notasi sigma. Terima kasih. Ustadz ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dapat membantu kalian dalam pembelajaran tentang sigma. Untuk tugasnya nanti silahkan dikumpul tepat waktu, dan sebelum mengerjakan jangan lupa untuk absen terlebih dahulu menggunakan nama kalian, nama lengkap ya nak ya. Terus untuk pengumpulannya di Google Classroom jangan lupa tepat waktu. Kalau misalkan lewat dari waktunya, mohon maaf, Ustadz tidak terima. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.